Ma'asyiral hadirin wal habaib, bil khusus Al Habib Husain Al Khairil wal Habib Hashim Sekaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di tempat ini, di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala banyak telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW, dan insyaallah dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala kita telah mensyukuri nikmat dengan duduknya kita di sini baca Al-Quran. Ini salah satu mensyukuri akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sesuai janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita tidak bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mempelajari akan ilmu Al-Quran, yaitu yang mana Al-Quran tersebut salah satu daripada mukjizat yang dikekalkan oleh Allah. Sampai sekarang ini kita masih bisa merasakan akan mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Ini sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan dalam hadis, Nabi Muhammad mengatakan kage wong yang sering baca Al-Quran, di yaumul qiyamah Al-Quran tersebut akan mencari dirinya. Ini timbal balik uang yang mengamalkan, timbal balik daripada uang yang mempelajari Al-Quran, uang yang membaca Al-Quran. Kaget di yaumul qiyamah ini Al-Quran mencari siapa semasa di dunia, semasa hidupnya dia mencari siapa yang suka bergaul dengan Al-Quran, siapa yang suka membaca Al-Quran, dicari. Untuk mengapa Al-Quran mencari gitu? Memberikan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gunanya sungguh luar biasa. Bahkan juga dalam tempat yang semacam ini kita kadang-kadang tidak ngerasa bahwasanya ini sungguh luar biasa. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengatakan, ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Perintah Nabi Muhammad, wa atbi'il sayyi'ata hasanata tamhuha. Kata Nabi Muhammad apa? Iringi perbuatan-perbuatan yang baik, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dengan perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan-perbuatan yang dulu mungkin kita pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan baik yang semacam ini, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kita akan dosanya kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang semacam ini. Jadi ini sungguh luar biasa, jangan kita remehkan. Baca Al-Qur'an jangan kita remehkan. Bahkan Nabi Muhammad juga mengatakan, orang yang baca Al-Qur'an, kata Nabi Muhammad, dia melafalkan kalimat alif lam mim. Kata Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan 3 kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti alif lam mim 10, tidak, kata Nabi Muhammad. Alif 10 kebajikan, lam 10 kebajikan, mim 10 kebajikan. Berarti kalau seandainya alif lam mim berarti kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala 30 kebaikan. Lalu dari tadi sampai sekarang ini kita berapa kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak terhitung. Ini sungguh luar biasa. Bahkan banyak lagi Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, khairukum, siapa yang baik di antara kalian. Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang paling baik di antara kalian? Nabi Muhammad mengatakan, sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi Muhammad, siapa? Uang yang membaca Al-Quran, uang yang mempelajari Al-Quran, dan uang yang mengajari Al-Quran. Itulah yang dimaksud Nabi Muhammad sebaik-baik manusia.
Bukan berarti sebaik-baik manusia itu manusia yang banyak hartanya, bukan. Sebaik-baik manusia bukan dikarenakan jabatannya tinggi, bukan. Sebaik-baik manusia dia mendapatkan harta yang mewah, duit yang banyak, bukan. Tapi kata Nabi Muhammad, siapa sebaik-baik manusia? Dia yang galak membaca Al-Quran. Baik di sini di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di sini bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak boleh kita angkuh terhadap yang sudah kita lakukan. Kita bersyukur, balik-balik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah aku pacak kumpul baca Quran. Alhamdulillah aku mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah aku baca. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngerasa kita nih dengan Al-Quran aku berarti wong baik. Berarti aku wong hebat. Nah ini kalau seandainya ada dalam hati kita daripada sifat-sifat yang macam itu, maka sangat mudah kita akan terjerumus ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad berpesan sama kita dari Muhammad, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqalah min dzarrah. Agama Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan tidak bakal masuk surga, kata Rasulullah SAW, barang siapa manusia di dalam hatinya terdapat sifat sombong. Walaupun dia alim, walaupun dia abid, dia ahli ibadah, dia baca Quran setiap hari, tapi ada sifat sombong di situ, apa kata Nabi Muhammad? Tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebab kenapa? Sebab sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makhluk Allah, tidak boleh hamba-hambanya Allah memakai daripada sifat sombong. Makanya ulama mengatakan al-kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannibha fal muttaqi. Apa kata ulama? Sifat sombong tersebut li rabbina, yang memiliki siapa? Tuhan kita. Mahsusatun, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia fatajannibha, hendaklah kita menjauhi sifat sombong tersebut. Fal muttaqi, kita sebagai manusia hendaklah banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahaya di saat uang berada di majelis taklim, di saat uang ada di tempat yang baik, lalu kemudian keluar dari hati dia merasakan dia yang paling baik. Oh, bacaan aku paling bagus daripada dia, berarti aku wong yang hebat. Bacaan aku paling sempurna dari dia, berarti aku wong yang paling luar biasa. Nah, di sini salah. Di sini salah. Nah, kita dengan ada yang mungkin alhamdulillah bacaan aku bagus ya balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala Sebab itu semua yang gerakkan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita lisan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kita suara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita alhamdulillah bisa baca Al-Qur'an, Allah yang memberikan. Kita yang bisa memahami akan makna Al-Qur'an, siapa itu? Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kita mungkin nak mengadu dengan bacaan kita pengen nak mengadu daripada berapa lama kuatnya kita dengan Al-Quran, dibandingkan dengan para sahabat Nabi Muhammad jauh jelas. Dibandingkan dengan Rasulullah, apalagi dibandingkan dengan para ulama, para aslaf, para ulama-ulama terdahulu, kita ini tidak ngerti apa-apanya Nah ini, jadi kita tidak boleh ngerasa bahwasannya kita yang paling hebat, merasa bahwasannya diri kita yang paling pintar dengan Al-Quran, tidak boleh. Inilah daripada jebakan-jebakan syaitan. Makanya para ulama mengatakan yang paling mudah kena penyakit hati itu siapa? Wong yang hadir majlis taklim. Yang paling mudah kena dengan penyakit hati itu para ulama. Yang paling mudah kena penyakit hati itu siapa? Ya wong yang dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus eling kita harus ingat bahwasanya sombong itu perilaku perbuatan syaitan. Sombong itu daripada sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, sikut hadis Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, Nabi Muhammad, la yanalul ilma itsnan. Kata Nabi Muhammad,
tidak bakal dapat ilmu kalau dua kok sifat ini ada di dalam diri manusia. La yanalul ilma itsnan. Tidak bakal dapat ilmu apa be? Ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu tauhid, segala macam apa ilmu tidak bakal didapati oleh manusia kalau dua kok perkara ini ada di dalam hatinya. Yang pertama apa kata Rasulullah? Yang pertama al-kibru, wong yang sombong. Wong yang sombong tidak bakal dia dapat ilmu. Kita perhatikan kadang-kadang kenapa kok kawan-kawan kita tidak galak duduk di sini. Ya mungkin ada dalam dirinya ngerasa dirinya lebih hebat, ngerasa dirinya mungkin lebih pintar. Aku bukan kelasnya, aku belajar ngaji di situ ya kelasnya aku mungkin dengan siapa? Dengan ulama-ulama mungkin yang hafal Quran, dengan ulama-ulama yang hebat, dengan ulama-ulama yang senior. Ini kata Rasulullah beliau, tidak bakal dia dapat ilmu. Dimanapun dia berada, kalau sifat sombong, sifat angkuh ada dalam hatinya, jauh dari ilmu. Yang mengatakan siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua Nabi Muhammad, yang kedua tidak bakal dapat ilmu seseorang manusia apa? Al-haya'u, malu. Kita nak belajar Quran, aku ni malu, aku sudah tua. Aku sudah tua, malu aku. Yang ngewangnya budak kecil-kecil kalau. Nah, malu di sini kata Nabi Muhammad tidak bakal dia dapat ilmu. Sedangkan ilmu kata Nabi Muhammad kunci. Ilmu ini kunci dunia ilmu, kunci akhirat juga ilmu. Dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat diawali dengan ilmu. Nah, dia pengen mendapati ilmu apa? Dia harus menghilangkan sifat malu dalam diri dia dan dia harus menghilangkan sifat ego, sifat sombong dalam diri dia sehingga dia akan diberikan keselamatan oleh Allah dalam dunia dan dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Jadi alhamdulillah ya di malam hari ini kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Balik-balik para ulama mengatakan, kata ulama, napas yang paling berharga kata ulama apa? Di saat digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah napas yang paling berharga. Napas yang paling mahal itu apa? Digunakan untuk berzikir kepada Allah. Dan uang yang berzikir kepada Allah ini dampaknya sungguh luar biasa. Apa Nabi Muhammad mengatakan? I'rifillah fi raha wa ya'rifuka fi syiddah. Kata Nabi Muhammad, ingatlah Allah, sebutlah Allah, zikirlah kepada Allah di waktu kita lagi lapang. Lagi lapang nih. Lapang itu ya mungkin lagi sehat. Lapang itu mungkin lagi banyak duit. Lapang itu mungkin lagi dalam keadaan senang. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ya'rifuka fi syiddah. Dampak daripada situ Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita di waktu kita lagi sulit. Nah ini. Mungkin uang yang lagi banyak duit, dia ingat sama Allah, zikir kepada Allah. Di waktu dia lagi tak kasih duit, buntu, Allah ingat sama dia. Allah mudahkan urusan dia. Nah ini dampaknya. Ya di saat mungkin uang yang lagi sehat, ingat sama Allah. Di saat dia sakit, Allah ingat sama dia, Allah anjur kesembuhan. Di saat mungkin dia lagi hidup, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia mati, Allah akan ingat sama dia. Nah ini daripada sungguh luar biasa dalam hari ini ya, kita termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya sesuai sabda Nabi Muhammad. Kita dalam keadaan apapun, lagi buntu, lagi senang, lagi sehat, lagi sakit, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di balik itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada wong yang ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk wong yang selalu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat kepada Allah, insyaallah kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan yang paling terpenting dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat yang baik kita memohon kepada Allah, pasang niat yang baik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu beribadah kepada Allah, membela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita di akhir hayat kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah di yaumul qiyamah kita selalu dikumpulkan semacam ini.
bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar